Sahabat-sahabat leadership sekalian, sebelum kita memulai presentasi kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita sampaikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi 5 teori kepemimpinan yang sering digunakan. Yang kedua, menjelaskan kaitan antara aspek situasi dengan gaya kepemimpinan. Yang ketiga adalah menjelaskan antara aspek situasi dengan pemilihan gaya kepemimpinan pada situasi yang berbeda. Yang keempat adalah mengidentifikasi cara memaksimalkan keefektifan kepemimpinan terhadap situasi. Yang kelima adalah menjabarkan tipe-tipe sifat situasional dan pengikut terkait dengan gaya kepemimpinan. Ada pertukaran pemimpin, anggota, atau leader member exchange. Pada dasarnya, teori ini menegaskan bahwasanya seorang pemimpin tidak selalu memperlakukan anggotanya sebagai sekelompok yang sama atau unik. Contohnya, seorang pemimpin ini biasanya memberikan delegasi kepada anggotanya sebagai seorang pemimpin untuk menggantikan dirinya. Kemudian seorang pemimpin ini juga biasanya membentuk hubungan dua arah, yaitu hubungan dengan kualitas rendah dan hubungan kualitas tinggi. Yang kedua ada model keputusan normatif. Pada teori ini, seorang pemimpin sebelum ingin membuat keputusan, maka seorang pemimpin ini harus mencari tahu dulu atau meminta informasi dari bawahannya. Contohnya, apabila seorang pemimpin ini ingin mendelegasikan bawahannya sebagai seorang pemimpin atau ingin mendelegasikan bawahannya, maka seorang pemimpin ini harus mencari tahu dulu bagaimana sifat dan karakter dari bawahannya tersebut. Selanjutnya ada model kepemimpinan situasional. Hal ini jelas mengindikasikan bahwa setiap pemimpin memiliki sikap yang berbeda kepada setiap karyawannya. Seperti contoh, kita ketahui tentang 4 tipe karyawan, di mana yang pertama ada mau dan mampu, kedua ada mau dan tidak mampu, ketiga tidak mau dan mampu, dan yang terakhir tidak mau dan tidak mampu. Hal tersebut jelas mengindikasikan bahwasannya setiap pemimpin pasti memiliki sikap yang berbeda dalam menjalani atau memimpin sebuah anggota atau karyawannya. Nah, dalam sikap model kepemimpinan situasional ini ada namanya sikap pemimpin, dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada sikap tugas, di mana mencakup tugas atas pekerjaan setiap individu atau kelompok, dan yang kedua itu ada sikap hubungan, di mana itu adalah keterkaitan antara pemimpin dan anggotanya dalam melakukan hubungan komunikasi hubungan dua arah. Dan yang terakhir ada kesiapan pengikut, di mana dalam kepemimpinan situasional, kesiapan pengikut berarti di mana pengikut atau kelompok atau anggota kita siap dan mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh seorang pemimpin. Model keterkaitan kepemimpinan merupakan suatu model di mana seorang pemimpin biasanya mempunyai kecenderungan sikap umum ataupun sikap yang dapat berubah sesuai dengan gaya kepemimpinan dan situasi yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Sehingga pemimpin tidak hanya mempunyai satu gaya kepemimpinan, tetapi memiliki gaya kepemimpinan yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan pengikut yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Skala pekerja paling tidak diminati atau LPC dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai Least Preferred Coworker, yang mengajarkan seorang pemimpin untuk berpikir tentang individu yang dengannya ketika ia memimpin maka akan menjadi tantangan terus besar atau paling sulit untuk bekerja sama, sehingga itulah yang disebut skala pekerja paling tidak diminati, yang kemudian akan dipasangkan oleh 2 kata sifat yang saling berlawanan seperti bersahabat tidak bersahabat, menarik tidak menarik, unggul dan tidak unggul, yang kemudian akan dikonversikan ke dalam nilai-nilai numerik, yang mana nilai-nilai tersebut nantinya akan mewakili daripada pilihan seorang pemimpin, bukan sebagai spesifik individu yang dinilai oleh seorang pemimpin. Selanjutnya ada hierarki LPC. Hierarki LPC dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hierarki motivasi pemimpin dengan LPC tinggi dan hierarki motivasi pemimpin dengan LPC rendah. Dalam motivasi LPC tinggi, seorang pemimpin berfokus kepada hubungan dengan para pengikutnya, baru kepada tugas. Artinya
Seorang pemimpin akan benar-benar membangun hubungan dengan para pengikutnya sebelum ia berfokus kepada penyelesaian tugas-tugas di tingkat yang selanjutnya. Pada hierarki motivasi LPC rendah, seorang pemimpin akan berfokus kepada penyelesaian semua tugas-tugas sampai akhirnya dia baru bisa meningkat kepada tingkat yang selanjutnya, yaitu membangun hubungan dengan para pengikutnya. Pengendalian situasi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap pengikutnya. Semakin besar kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemimpin terhadap pengikutnya, maka akan semakin memudahkan seorang pemimpin untuk mengendalikan situasi maupun pengikutnya, sehingga pengendalian situasi makin mudah dan efektif. Dalam pengendalian situasi terdapat 3 sub-elemen pengendalian situasi. Yang pertama adalah hubungan pemimpin anggota yang merupakan sub-elemen paling kuat dalam menentukan seluruh pengendalian situasi. Seorang pemimpin yang mempunyai hubungan positif dengan anggotanya, yaitu sering bekerja sama dan sering bersahabat, akan lebih mudah untuk mendapatkan loyalitas dari pengikutnya dibandingkan dengan seorang pemimpin yang mempunyai hubungan bermusuhan dan sulit dengan anggotanya. Yang kedua ada struktur kerja yang merupakan potensi kedua untuk menetapkan pengendalian situasi secara utuh. Yang ketiga adalah posisi kekuatan yang merupakan elemen paling lemah dalam pengendalian situasi. Seorang pemimpin yang mempunyai jabatan kekuasaan terhadap pelaksanaan hukuman dan penghargaan serta otoritas untuk menilai kinerja pengikut memiliki posisi kekuatan yang lebih besar daripada pemimpin yang tidak memiliki hal ini. Teori rute tujuan. Mekanisme dasar teori rute tujuan berkaitan dengan harapan pendekatan kognitif untuk memahami motivasi ketika orang-orang memperhitungkan kemungkinan upaya menuju performa. Selanjutnya, teori rute tujuan ini menggunakan dasar asumsi yang sama seperti teori harapan, di mana pemimpin yang efektif menyediakan dukungan secara emosional. Mereka juga sebagai penunjuk jalan untuk para pengikutnya dengan membantu mereka mencari jalan yang paling baik. Dalam kata lain, tindakan pemimpin harus menguatkan kepercayaan pengikut. Ada 4 tipe kepemimpinan yang perlu kita ketahui pada teori rute dan tujuan. Yang pertama ada kepemimpinan memotivasi, di mana pemimpin juga sebagai motivator bagi karyawannya untuk mencapai tujuan perusahaan agar tercapai secara efisien, cepat, dan sigap. Kepemimpinan selanjutnya ada kepemimpinan mengarahkan, di mana pemimpin secara struktural menjelaskan tugas dan pokok fungsi para pengikutnya secara gamblang agar tidak terjadi salah pahaman sehingga efisiensi kerja dapat dicapai. Lalu ada kepemimpinan yang berorientasi hasil, di mana biasanya pemimpin mengatur sebuah target, di mana target itu harus dicapai sebelum waktu tenggat agar karyawan menjadi cepat dan sigap dalam menyelesaikan tugasnya, yang pada akhirnya biasanya akan diberikan imbalan berupa hadiah oleh pemimpin. Terakhir ada kepemimpinan partisipatif, di mana kepemimpinan ini lebih bersifat desentralisasi yang berujung pada pemimpin mengikutkan bawahannya pada saat pengambilan keputusan, diskusi untuk mencapai tujuan yang ingin mereka capai. 5 manfaat teori rute tujuan. Yang pertama, meningkatkan partisipasi. Kedua, menunjang pelatihan. Ketiga, sumber produktivitas dan motivasi. Keempat, sarana pengembangan SDM. Nomor 5, ekosistem kerja yang baik.
I can do this! You're right. I know you can. Lucky Finn! Now go! Hurry! Tell all the fish to swim down! Well, you heard my son? Come on! Sorry! You have to tell everybody to Swim down together! You understand what I'm saying to you? Swim down! Everybody swim down! Come on, you have to swim down! Swim down, okay? Down! Swim down! Swim down! Swim down! Don't give up! Keep swimming! Just keep swimming! That's it! It's working! Just keep swimming! Keep swimming! Come on, Dad! You're doing great, son! That's my dad! Come on, let's get to the bottom! Keep swimming! Keep swimming, just keep swimming. Almost there! Keep swimming! I'm starving. Farmer's gone. His boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Pig? Pig, what's the problem? 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 It's obvious, isn't it? I'm starving. That's not your problem. Huh. What do you mean? I'm hungry, and that lazy kid isn't doing his job. Right, but that's his problem. Your problem is where can you go to find some food? Me? Find food? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. How's that working? Yeah. If I could get out of here, I could maybe find food in the garbage pile. That's another option. I noticed that the boy left your gate unlocked. Yeah, but I've never just walked out of here. And there might not be any food there anyway. Well, probably time to decide and do something. Stay or get moving. Okay, it's my problem, right? Yep, And the garbage pile's my best option. if you think so. So I need to decide and act. Seems like it. All right. Okay. Well, here goes. Hey, sheep. This is great stuff. Well done, pig. Yeah. See, Jag, Yeah. how much money you make? I don't know, 72,000 last month. You show me a pay stub for $72,000 on it, I quit my job right now and I work for you. Hey, listen, I quit. Jordan Belf-minded ambition. Name of the game. I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love three things. I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm gonna teach each and every one of you to be the best. This is the greatest company in the world! Is America. My home! Good for you, little man. You don't go out and take me out, because I ain't going nowhere! Watch my eyes.
Listen to me. Go there early. I think that he's a dynamic leader. Hey, Drew, push Garnett. Push Garnett into drive. He tests other guys all the time with his drive. If they don't come out and meet the standard that he kind of wants to play at, he lets guys know that. Reaction. That's all right. Let's figure something out. I'm gonna get it to you one way or another, dog. Ring bells and understand what's at stake. And once we did that, then everything changed. Now, after 14 seasons, Bryant is the man his teammates look to for guidance and support. Bryant looks inside, finds Gasol. Gasol, count it, and a foul. We did that perfect. Lamar Johnson. I were in line the whole time. In line the whole time. So now I need a person. Next 3 minutes. What's hard these next 3 minutes? I've let him out. Back to back. Back to back. Magic did it. Michael did it. 1, 2, 3. Kualitas. Main bang. Saya lagi menikmati langit sore hari. Langit sore hari. Pertukaran Wah, indah sekali. Pemimpin. Baru kamu nanya. Ente kadang-kadang ente ya.